Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia membuat malu. Puji Tuhan. Selamat pagi guru-guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan, haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpul pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan, haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa yang tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpul pada musim panas, berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia membuat malu. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur
Dan kamu Dan kamu saudara-saudara, janganlah jamu-jamu berbuat apa yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal Amsal 10 ayat 5. siapa mengumpulkan Siapa mengumpulkan pada musim panas? ia berakal budi. Dia berakal budi. Siapa tidur Siapa tidur pada waktu panen pada waktu panen membuat malu. membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dadah kakak-kakak sekolah minggu. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Puji Tuhan, haleluya. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih. Yesus memberi sukacita abadi. Dirinya mengucap syukur atas kebaikan.
agar hidupnya kau rapi, kehidupan keluarga kami juga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes. Ya, sudah siap semua ya? Ya, sudah duduk manis ini? Di rumahnya masing-masing. Ya. Masih ada yang jalan-jalan ya? Datang dari dapur. Baru minum susu, minum air putih. Ayo cepat dong adik-adik. Nah, pastinya setiap hari Minggu ini yang kita rindukan. Waduh, senang sekali ya. Hari ini kita kembali mengikuti ibadah sekolah Minggu. Oke adik-adik. Nah, pasukan Kristus siap, Laskar Kristus berjaga. Kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri. Pasukan Kristus berjaga. Siap, Laskar Kristus berjaga. Oke deh adik-adik, semuanya sudah berdiri. Adik-adik kecil ini yang balita, siap dong ya. Ya, jangan kalah sama kakak abangnya yang pertama Madia. Ayo adik-adik, coba tangan kanannya, lambaikan tangan kanan. Ya, lambaikan tangan kiri. Lambaikan kedua tangannya. Ya, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Lagi. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Sekali lagi, yang kencang tepuk tangannya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya, udah semangat nih, kita mau bernyanyi menarik memuji Tuhan. Kita bernyanyi happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Ayo pakai gerakan ya. Happy ya.
Ada yang bosan nggak? Kok bosan? Enggak dong. Ada kesabaran di hati kita. Karena apa? Kasih Yesus ada di hati kita, di hidup kita. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita di hari pujian akan berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Panggil nama Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam memimpin menuntun. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, memimpin menuntun. Memimpin menuntun, setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, semua dosaku. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar kamu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Nya memberkati semua anak sekolah minggu, memberkati kita semua yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Kita bernyanyi, saat aku sedih, aku panggil Tuhanku.
Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih ada bagi kami dan kami boleh ada pada pagi hari ini Bapa untuk boleh beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu GP Bukit Permai Tuhan. Kami berkati Bapa setiap kami yang boleh dengan duduk tenang dengan hati, pikiran, jiwa kami boleh datang kepadamu. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami. Biar kiranya Bapa setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh menyembah, bernyanyi, boleh menyenangkan nama Tuhan saja. Kau memberkati Tuhan baik untuk kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kami yang melayani pada pagi hari ini, baik Kak Rina, Kak Aksa, Kak Melani, dan setiap abang-abang yang melayani dalam musik. Kau yang memberkati Bapa semuanya. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati juga Tuhan baik pada pagi hari ini di saat kami juga akan mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan seberapapun persembahan yang boleh kami kumpulkan, biarlah kiranya berkenan dan untuk pujian hormat bagi nama Tuhan saja. Kami semakin memberkati juga Bapa kami lewat pendengaran firman kami pada pagi hari ini. Kau berkati kakak kami yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman itu boleh mengingatkan kami, boleh memberkati kami, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati juga Bapa orang tua kami yang telah mendampingi kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati setiap usaha mereka, Kau berkati hidup mereka. Biarlah kiranya umur panjang, kesehatan, kekuatan boleh Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sungguh terpuji termulia nama Bapa yang baik. Biarlah kiranya Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan, nama-Mu saja yang dipuji. Sungguh kami puji dan kami muliakan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Ya kami pelayan sekolah minggu, kakak-kakak, abang-abangnya semuanya mengucapkan terima kasih yang sudah menyetorkan, yang memberikan persembahannya kepada kakak-kakak, abang-abangnya. Ya, dan terima kasih buat orang tua kami. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Walaupun situasi kondisi saat ini, kita tetap saling mendoakan kasih Tuhan Yesus, ya, kemurahan Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu, keluarga-keluarga anak-anak sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat GPI Bukit Permai. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan persembahan kita sambil kita bernyanyi Senin Selasa Yesus tetap Raja. Oke, ini saat yang ditunggu firman Tuhan. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Ya, yang lain yang kadang ngirim kadang enggak, ayo tetap semangat ya adik-adik ya, dikirim ayat hafalannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Aster. Kita sambut dengan pujian Setia-setialah pada Tuhan Yesus sampai mati. Setia sampai mati.
Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan Kak Aster dalam ibadah online kita. Kakak percaya dan kakak yakin adik-adik itu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Hari ini Kak Aster akan bercerita atau membawakan firman Tuhan. Semua ambil Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya, buka di 1 Korintus 3. Semua buka Alkitabnya di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Ya, kalau sudah 1 Korintus 3 ayat 16, kita sama-sama membaca. Adik baca di rumah, kakaknya baca di gereja. 1, 2, 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, sekali lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, puji Tuhan. Oke, tadi sudah duduk dalam keadaan duduk atau berdiri? Berdiri ya? Oke, silakan duduk. Karena kakak-kakaknya sering lupa disuruh berdiri. Pas firman Tuhan abang-abangnya sama kakak-kakaknya firman Tuhan lupa menjuru duduk. Oke, adik-adik semua duduk yang manis. Kita akan sudah membaca dan sekarang kakak akan menerangkannya. Adik-adik, apa sih bait suci? Pasti bingung. Kalau adik-adik taunya bait suci itu adalah gereja. Ya, kalau sekarang adik-adik taunya itu adalah gereja. Nah, kalau kita melihat suatu gereja, kita pergi ke gereja nih, terus kita lihat di depan gereja itu banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputnya menutupi gereja itu, atau gerejanya dari tampilan luarnya aja sudah jelek karena ada rumput lah, ada pokoknya banyak lah, sehingga kita kan tidak tertarik untuk masuk. Kita lihat jelek banget sih. Tetapi adik-adik, bait suci atau gereja, seperti lihat kita gereja kita dilihat dari luar aja, wah bersih sekali ya, karena dibersihkan, rumput-rumputnya juga dibersihkan, dipotong. Jadi kita melihatnya aja dari luar sudah tertarik. Karena apa? Kita kan tahu di dalam gereja itu ada apa sih, sehingga tampilan luarnya aja, dari luarnya aja gereja itu harus menarik. Bukan kakak bilang harus megah ya, maksudnya harus keren, harus beton semua, harus ini, enggak. Tetapi dia harus rapi, harus bersih gerejanya. Kalau kita masuk lihat dulu di gerbangnya atau di halamannya bersih, kita kan akan suka, gereja kami bersih loh, seperti gereja kita. Adik-adik juga begitu. Kalaupun kita sedang online, tapi bukan berarti adik-adikku semuanya yang katanya di sini adalah bait suci, katanya di sini bahwa kita itu adalah bait suci. Adik-adik itu adalah bait suci. Kita semua adalah gereja Tuhan. Sipra adalah gereja, Arles adalah gereja, Tari, Hajail, Ephraim, pokoknya semua kita anak-anak Tuhan adalah gereja. Kalau fisiknya atau bangunan yang bisa kita lihat seperti gereja kita, tetapi di sini dikatakan bahwa kita adalah gereja. Makanya adik-adik, tampilan adik-adik juga kalau mau ibadah harus rapi. Jangan pakai baju tidur, jangan pakai celana pendek yang biasa dipakai main-main, jangan pakai bajumu yang biasa kau pakai main-main. Enggak dong, karena kita adalah gereja. Kalau kita udah mau masuk ibadah, maka gereja atau kita harus rapi, harus bersih. Bukan berarti semua harus pakai baju baru, tidak. Ya, kita harus rapi karena apa?
Karena ketika kita masuk ke gereja nih, kalau ke gerejanya kita nih di GP Bukit Permai, kita lihat udah bersih di dalamnya. Kita masuk ke dalam gereja, kita lihat di gereja itu ada puji-pujian, ada firman Tuhan, ada doa, ada lagi teman-teman atau jemaat-jemaat yang lain yang saling mendoakan, bernyanyi bersama, ada pujian. Itu yang ada di dalam gereja. Nah, adik-adik juga harus begitu. Sekarang kalau kita sudah lihat nih adik-adiknya udah rapi, udah bersih, ya kan? Apakah ketika menjalani ibadah online, apakah adik-adik juga ada pujiannya, memujinya dengan sungguh-sungguh? Hari ini kakak akan kasih tahu ada 5M yang akan kakak terangkan. Ada 5M untuk membuat bait suci itu katanya kudus. Karena apa? Di dalam bait suci itu katanya ada roh Allah. Roh Allah itu hanya ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya bersih. Seperti adik-adik, udah pakaiannya rapi, mengikuti ibadah. Tapi ketika ibadah, karena nggak ada kakak-kakaknya atau nggak ada orang tuanya, apakah berisik atau apakah ogah-ogahan tidak mau melihat ke layarnya? Oke, hari ini kita dikatakan Tuhan bahwa kita adalah gerejanya, gereja yang suci dan kudus. Seperti apa sih kak? Bagaimana untuk suci dan kudus? Oke, hari ini kakak ajarkan atau kasih tahu kepada kita ada 5M. Oke, kemarin ada 5 jari untuk berdoa. Hari ini ada 5M yang harus adik-adik lakukan setiap hari. Untuk apa? Untuk adik-adik menjadi terang atau gereja yang suci dan kudus, yang kemanapun adik-adik akan menjadi terang. Oke, M yang pertama. Coba kasih tunjuk ke layar monitornya, ke layar handphonenya 5. Kasih tunjuk jarinya 5M. Oke. Kezia udah belum? Siapa lagi? Darren? Kembar udah belum? Udah 5M. 5M. Kita belajar M yang pertama. M yang pertama adalah membaca kitab suci. Oke, bikin tangannya dong. Membaca kitab suci. Apa kitab suci? Alkitab. M yang pertama adalah membaca Alkitab. Kalau saya nggak bisa membaca Alkitab, gimana kak? Suruh mamanya sama bapaknya bacakan. Kalau orang tuanya nggak mau dibilang guru sekolah minggu mah, bacain mah. Begitu ya, harus membaca Alkitab. Setiap hari adik-adik harus membaca Alkitab. Hah? Masa sih kak? Aku cuma hari Minggu. Oh, mulai besok hari Senin, setiap hari harus membaca Alkitab. Kalau adik-adik mau membaca Amsal silahkan, mau membaca Mazmur silahkan. Tapi setiap hari, mulai dari kecil harus biasakan membaca Alkitab. Oke? Yang kedua, kenapa harus membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah isinya hati Tuhan. Perintah Tuhan ada di situ, maunya Tuhan ada di situ, janji Tuhan juga ada di situ. Oke. M yang kedua adalah melihat. M yang kedua adalah melihat. Melihat apa? Adik-adik sekarang ini kebanyakan melihat apa sih? Melihat game, ya kan? Melihat apa? Yang itu makan-makan. Ya, pokoknya melihat game lah, melihat handphone yang TikTok-TikTokan. Apalagi itu ya? Adik-adik udah punya Instagram? Udah ada Instagramnya? Melihat Facebook atau melihat joget-joget. Kebanyakan melihat itu kak adik-adik setiap hari. Kalau lihat handphone yang dilihat adalah game. Kalau dilihat handphone yang dilihat adalah TikTok. Kalau dilihat handphone yang dilihat adalah artis Korea. Mulai hari Senin berubah. Bukan tidak bisa melihatnya, bisa, tetapi jangan adik-adik berlama-lama melihatnya.
Tetapi biasakan pertama melihat firman Tuhan dulu dong, membaca buku pelajaran. Kalau di rumah, ya kan? Ada buku pelajaran kan? Atau semua di handphone dikasih? Ada buku pelajaran. Bacalah buku pelajaranmu, karena disitulah ilmu pengetahuan. Kamu harus melihatnya, membacanya, melihat teman-temanmu siapa yang sakit, melihat temanmu siapa yang lagi sedih. Bukan melihat temanmu yang lagi TikTokan, ih keren banget. Jangan. Bisa dilihat temannya TikTokan keren, tiru di rumah nggak apa-apa, TikTokan sekali-sekali. Tapi jangan habis bangun tidur langsung handphoneku, langsung gitu ya TikTok ya. Jangan. Oke? Nah, biasakan melihat yang baik setiap hari. Apa aja yang melihat yang baik setiap hari, Kak? Bacalah buku pelajaranmu. Lihatlah buku pelajaranmu, lihat orang tuamu apakah sehat, lihat adikmu apakah mereka baik-baik saja, lihat tetanggamu apakah mereka juga baik. Ya, yang ketiga, tadi udah begini ya? Gini ya? Oke, melihat. Yang ketiga adalah mendengar. Ya, adik-adik harus belajar mendengar apa? Pertama harus belajar mendengar firman Tuhan. Di mana Kak bisa mendengar firman Tuhan? Setiap hari Minggu di ibadah sekolah Minggu ada firman Tuhan diperdengarkan. Kalau adik-adik membaca Alkitab ini, melihat dengan benar, maka adik-adik akan mendengar hal-hal yang baik tentang firman Tuhan. Ada banyak cerita di cerita kebenaran, bukan cerita dongeng ya, cerita yang benar-benar terjadi di Alkitab ini. Jadi adik harus biasakan mendengar yang baik. Apa itu? Kakak terkadang kasihan atau terkadang merasa sedih. Kenapa? Karena adik-adik saya lihat sudah lebih banyak mendengarkan musik Korea. Apalagi ya, musik lagu-lagu dangdut, musik yang sebenarnya untuk usia adik-adik itu masih belum bisa ya. Tapi adik-adik semuanya sepertinya sudah lebih suka mendengarkan musik yang seperti itu. Ya, mulai hari Senin biasakan setiap hari harus mendengarkan pujian, nyanyian tentang Tuhan Yesus. Ya kan? Coba kalau kakak periksa handphonenya, apakah ada pujian di dalam handphonenya? Jangan-jangan semua game historinya. Ya kan? Mulai hari Senin biasakan adik-adik harus mendengar pujian atau nyanyian. Dan adik-adik juga harus ikut bernyanyi dan memuji. Jadi pegang handphonenya, lihat pelajaran, baca firman Tuhan di handphone, semua sudah ada kan Kak? Semua sudah ada. Gunakan itu untuk kebaikan. Jadi mendengarkan puji-pujian tentang Tuhan Yesus. Kalau kakak tanya, adik-adik ada nggak lagu-lagu dari sekolah minggu yang selain diajarkan di sekolah minggu ini? Kalau ada, kasih rekamannya dong, lagu baru yang belum pernah di sekolah minggu ini. Ya, biar kakaknya belajar. Jangan kasih lagu Korea sama kakak. Ini Kak, lagunya keren banget, nggak ngerti kakak itu apa artinya. Adik-adik juga nggak ngerti kan? Nah, kalau lagu-lagu, nyanyian atau pujian untuk memuji Tuhan sesuai dengan usianya adik-adik, maka Tuhan akan senang mendengarnya. Setiap hari bangun pagi, siapa namanya ya? Anak sekolah minggu kita siapa ya? Sidiara. Oke, setiap pagi. Pagi hari, langsung gitu dia bangun pagi. Wih, apa nggak enak dengarnya? Ya kan? Siang hari, terus dilihat mamanya. Selamat pagi mama, sapa dong mamanya. Cita Resia lagi nyanyi. Aku anak sekolah minggu. Setiap pulang dari setelah selesai pelajaran online. Banyak pujian kita kan? Apakah adik-adik pernah bernyanyi di rumahnya? Nyanyi dong, ya. Harus bernyanyi puji-pujian tentang Tuhan Yesus di rumahnya. Harus setiap hari. Itu keharusan.
Oke, setelah membaca, melihat, mendengar, terus apa lagi? Keempat 4M, memikirkan. Adik-adik harus memikirkan. Apa Kak? Aku Kak pikirannya sekarang bukan itu. Pikirannya adalah bagaimana gerakan TikTok yang sulit ini bisa kubuat ya. Pikiranku Kak sekarang adalah, kok itu yang dipikirkan? Kalau adik-adik sudah membaca firman Tuhan, memuji Tuhan tadi, melihat yang baik-baik, berdoa, melihat saudaranya, melihat orang tuanya, maka adik-adik akan memikirkannya. Baik sekali Tuhan Yesus ini. Karena banyak cerita di Alkitab ini yang adik-adik akan terkagum-kagum. Lebih lagi adik-adik, siapa penyanyi Korea? Dudu siapa sih penyanyinya? Oh, Blackpink ya, sekali pakai. Kayak Blackpink, cantik-cantik kan? Ada di Alkitab ini yang cantiknya katanya tidak ada lagi menandinginya. Ada anak sekolah minggu kita namanya itu. Karen Hapuk, bayangin kalah Blackpink. Siapa lagi? Ada itu di Alkitab. Dan itu adalah benar kejadiannya. Yang tercantik. Jadi jangan bangga dengan dudu cantik banget Kak. Karen Hapuk kata Tuhan Yesus di Alkitab ini adalah yang tercantik. Kezia, Yemima, si Esther. Banyak. Kagumilah mereka. Karena apa? Mereka cantik di dalam Tuhan. Jadi semakin cantik. Bukan siapa? Si Blackpink. Siapa lagi? Ada lagi enggak? Banyak ya. Oke. Jangan Andi Lau. Memikirkan itu. Pikirkan, adik-adik harus mulai memikirkan. Aduh, kayak kemarin khotbahnya si Bang Sakap. Sudah belajar membagi waktu kan? Iya. Jadi bangun tidur langsung pikirkan, Tuhan Yesus terima kasih. Berdoa pertama. Ya kan? Setelah itu kalau memang sudah bisa membantu orang tua, oke. Kalau belum bisa, kalau mau makan aja, nggak usah cuapin. Kalau nggak dicuapin nggak mau mamam, gitu. Jangan, karena mamanya juga akan mengerjakan yang lain. Andiri dong anak-anak sekolah minggu. Oke, pikirkan itu, jangan pikirkan gerakan TikTok, gerakan dudu. Gerakan dudu, gerakan Blackpink. Jangan itu dipikirkan, tapi pikirkan, aku kemarin ada kata Kak Aster ada namanya Yemima. Yemima siapa ya? Baca Alkitab. Yemima itu siapa? Sekarang udah gampang loh. Tinggal ketik Yemima, keluar Alkitab di mana ceritanya. Ya kan? Ketik Esther keluar. Itu yang harus adik-adik biasakan. Oke? Setelah memikirkan, M yang kelima yang paling perlu adalah melakukannya. Jadi adik-adik harus melakukannya. Membaca firman Tuhan, melihat segala di sekeliling kita, mendengarkan pujian dan menyanyikannya, memikirkan yang baik. Dan yang kelima harus melakukannya. Jadi jangan hanya melihat orang tuanya sakit, tiap hari sakit sih mama. Dilihat lagi tetangganya, kamu tiap hari sakit mulu. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita melihat mereka sakit, kita lipat tangannya dan kita doakan mereka. Oke? Itu adalah 5M. Ingat, oke? 1, 2, bikin dulu tangannya ya. 1, 2, 3 ya. 5M. Gerakan pertama, 1, membaca, melihat, mendengar, memikirkan, melakukan. Oke? 5M dari Kak Aster hari ini. Karena apa? Katakan, tunjuk dirimu, katakan, aku adalah bait suci. 1, 2, 3 ya. Aku adalah bait suci. Bait sucinya siapa? Bait Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, itu yang menjadi ayat hafalannya. Anak sekolah minggu yang balita yang belum bisa mungkin menghafal. Tapi anak sekolah minggu aku lihat semua menghafal. Walaupun kedengaran suara kakaknya di balik, walaupun kedengaran suara mamanya, ayah, nggak apa-apa.
Ya, oke, terima kasih hari ini karena adik-adik semua telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, telah duduk dengan baik dan manis. Ingat 5M dari Kak Aster. Adik-adik harus melakukannya di rumah. Kakak bilang adalah harus. Membaca Alkitab itu tiap hari harus. Mendengarkan pujian itu tiap hari adalah harus. Melihat sekelilingmu setiap hari itu adalah harus. Memikirkan yang baik itu setiap hari adalah harus. Dan kelima, melakukan yang kamu lihat dan baca di firman Tuhan itu adalah harus setiap hari. Oke, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Adik-adik boleh tundukkan kepalanya, lipat tangannya, duduknya yang manis. Kak Aster akan memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan jika kesehatan yang menjadi milik mereka Tuhan beri. Kami bersyukur atas akal dan pikiran yang Tuhan senantiasa berkati. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap pertumbuhan, atas setiap perkembangan mereka, atas setiap kepintaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jika kalau bukan karena Tuhan Yesus yang telah menuntun langkah-langkah mereka Bapa, mereka tidak akan bisa boleh mengerti dan mereka tidak akan bisa hidup di dalam kebaikan. Tetapi karena mereka Tuhan di dalam kasih-Mu, di dalam lindungan orang tua mereka, lingkupan orang tua mereka, dan Tuhan Yesus menyertai sehingga mereka boleh bertumbuh dan berkembang dengan sempurna di dalam Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, kami tetap memohon kepada Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, dari usia yang balita sampai mereka yang duduk di kelas madya. Tuhan Yesuslah yang senantiasa memagari pergaulan mereka, lingkungan tinggal mereka Tuhan. Lindungilah Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari mara penyakit, bahkan jauhkan mereka dari rancangan-rancangan dunia ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka hidup di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, sampai hari ini kami belum bisa bertatap muka secara langsung Tuhan di ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, mungkin itu berat Tuhan bagi mereka karena mungkin mereka sudah ingin bertemu di dalam ibadah. Tuhan Yesus, karena itu kami memohon kepada Tuhan, kiranya Bapa bersegeralah Engkau Bapa menolong bangsa dan negara kami ini. Lalukanlah Tuhan pandemi COVID-19 dari bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga kami juga Tuhan dengan kerinduan yang sudah Tuhan, kami boleh bertatap muka beribadah bersama-sama di gereja ini Tuhan, di rumah doamu. Karena Engkaulah yang berfirman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Engkau ada di sana. Itulah kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh bertatap muka secara langsung dengan mereka. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, dengarkanlah doa-doa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan penyertaan-Mu Tuhan ada bagi mereka, para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Sertailah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang menjadi mitra kerja Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan, setiap mereka yang menjadi orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami. Sertailah Tuhan yang menjadi usaha pekerjaan daripada anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu kami. Tuhan Yesuslah yang mendahului mereka, sehingga Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan dari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, Engkau nyatakanlah berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Demikian juga kami bersyukur atas pelayanan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengambil bagian di dalam pelayanan, maka kami akan lebih lagi mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya seminggu ke depan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada bagi anak-anak sekolah minggu kami. Berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi mereka seminggu ke depan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama di dalam doa penutupan kita. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Aster. Oke adik-adik, akan usai ibadah kita akan bersalam-salaman ya di rumah masing-masing. Salam papanya, mamanya, adik kakaknya. Ya, kita akan bernyanyi, kakak-kakaknya boleh maju ke depan. Sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan.